Salam kecerdasan kawan-kawan, salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya si Hotang Soid ya. Kali ini kita mencoba membicarakan tentang apa peranan meterai dalam dokumen hukum. Meterai. Seringkali kita berhubungan atau bersentuhan dengan meterai ini. Tapi apa sebenarnya fungsinya? Ya, coba kita lihat dulu. Baik. Meterai, ya. Mengapa dalam setiap perjanjian atau kwitansi pembayaran atau dalam ya kwitansi pembayaran dalam jumlah tertentu ya, atau juga surat pernyataan atau surat tertentu yang disebut dengan dokumen yang melibatkan dua pihak ya, atau mungkin juga lebih dari dua pihak ya, selalu memakai meterai ya, Nah, timbul pertanyaan, apakah akta misalnya ya, baik itu akta autentik maupun akta di bawah tangan atau dokumen apapun itu tanpa meterai, apakah tindakan hukum itu ya, misalnya perjanjian atau pernyataan itu dianggap tidak sah atau batal, itu ya, apakah dianggap tidak sah atau batal kalau tidak ada meterai, tanpa dibubuhi meterai yang di atasnya ada tanda tangan. Nah, atau dalam bahasa hukumnya, apakah akta itu atau dokumen itu dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Ya? Nah, kita lihat dulu apa itu meterai itu. Nah, sebenarnya bila kita fokus pada perjanjian, ya, perjanjian apapun itu, maka acuannya ya adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata ya, atau sering disebut dengan BW ya, BW. Nah, jadi bila kita lihat fungsi meterai, maka coba kita lihat juga yang mendasarinya ya, mendasari dicantumkannya meterai itu pada setiap dokumen perjanjian ya. Nah, menurut pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat ya, syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika dua belah pihak itu membuat suatu perjanjian. Nah, apa itu? Nah, yang pertama ya, kesepakatan para pihak ya. Jadi para pihak yang mau berjanji itu harus sepakat. Itu dulu. Nah, yang kedua, yang membuat perjanjian itu harus cakap, cakap dalam hukum ya. Nah, yang ketiga, adanya objek perjanjian. Nah, kemudian yang keempat, sebab atau kausa yang halal ya, kausa yang halal. Nah, keempat kategori itu atau keempat syarat itu yang menentukan sahnya satu perjanjian dapat lagi kita kategorikan atas dua kategori ya, dari 4 menjadi 2 kategori. Nah, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat subjektif itu syarat subjektif adalah tentang orangnya atau pihak yang berjanjian, yang melakukan perjanjian itu, yaitu sepakat dan cakap. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi kalau dikatakan subjek itu adalah menyangkut orangnya, menyangkut manusianya ya. Nah, yang sedangkan 3, 4 itu tentang adanya objek dan sebab atau kausa yang halal itu disebut syarat objektif. Nah, syarat objektif haruslah berkaitan dengan hal tertentu ya. Hal tertentu, kemudian harus jelas serta
yang dibenarkan oleh hukum, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat tadi 1320 KUH Perdata, ya, ternyata dalam pasal tersebut atau pasal tentang induk perjanjian itu tidak ada dicantumkan mesti ada atau wajib memakai meterai, ya, tidak ada di situ. Dikatakan harus mencantumkan meterai atau wajib mencantumkan meterai, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Nah, jadi kalau demikian halnya, mengapa justru, ya, setiap membuat perjanjian selalu membuat meterai dengan nilai yang tertinggi? Ya, kalau dulu adalah harga 6.000, nah sekarang berharga 10.000, ya, 10.000 rupiah. Nah, oleh sebab itu suatu perjanjian dianggap sah, ya. Itu harus kita ketahui. Setiap perjanjian dianggap sah walaupun tidak mencantumkan atau tidak menempelkan meterai dalam akta atau kontrak yang dibuat sebagai klausul-klausul perjanjian itu. Nah, jadi sebenarnya kalau perjanjian itu yang penting sepakat sebenarnya. Sepakat, ya, walaupun kesepakatan itu tidak harus dicantumkan di dalam suatu dokumen, itu sah, itu sudah sah. Hanya saja perlu syarat klausul-klausul itu, ya, dibuat di dalam suatu dokumen tertulis agar itu menjadi acuan. Nah, nanti, ya, menjadi acuan. Nah, jadi dengan kata lain, semua kegiatan atau peristiwa hukum tanpa dicantumkannya suatu meterai itu tetap sah, ya, itu tetap sah, itu peristiwa apapun itu tetap sah. Nah, jadi kalau begitu, mengapa setiap perjanjian atau peristiwa hukum lainnya selalu memakai atau menempelkan meterai? Timbul pertanyaan, kan? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, disebutkan di situ, ya, bahwa yang dimaksud dengan satu, bea meterai adalah pajak atas dokumen. Wah, itu dia kata kuncinya. Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Nah, yang kedua, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, itu dia. Nah, jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 itu, pengenaan atau penempelan meterai atas dokumen hukum itu menunjukkan bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut sudah melaksanakan kewajibannya melunasi pajak dokumen, ya. Jadi penempelan meterai adalah menunjukkan pelunasan pajak dokumen itu, ya, atau akta itu, dokumen atau akta atau surat apapun itu, ya, itu adalah dokumen yang dibuat para pihak. Jadi dokumen ini, ya, itu bila nanti berkaitan dengan urusan pemerintahan atau pengadilan, ya, itu harus ditunjukkanlah bahwa dokumen tersebut memang dikenakan pajak. Nah, itu dia. Jadi penempelan meterai adalah pengenaan pajak semata. Jadi dengan demikian meterai adalah pajak, ya. Nah, dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan, ya, begini. Bea meterai dikenakan atas. Ini bea meterai dikenakan atas apa? Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Ya, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan. Ya, apa dokumen yang menerangkan itu? Ya, perjanjian, ya. Surat, ya, kwitansi itu adalah, atau surat pernyataan itu adalah menerangkan, tetapi dia itu bersifat perdata, ya. Nah, itu dia.
Kemudian huruf B, di dalam huruf B pasal 3 ayat 1 huruf B, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan nantinya. Nah, jadi setiap dokumen ya, dari suatu peristiwa hukum itu nanti bila dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi dia mempunyai kapasitas sebagai alat bukti kalau memang para pihak atau dokumen ini sudah sudah memenuhi syarat karena sudah membayar pajak. Itu apa? Itulah meterai tersebut. Itu dia. Nah, jadi pengenaan pajak dalam bentuk meterai bukan menunjukkan keabsahan ya, tetapi hanya menunjukkan ketaatan membayar pajak. Nah, jadi dalam hal ini pajak atas dokumen tertentu. Itulah. Nah, bila mana dokumen-dokumen tersebut tidak dikenakan meterai, maka akibatnya apa? Ya, akibatnya akan tersandung pada ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf B tadi, yaitu dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai alat bukti saja di pengadilan, tetapi perjanjian itu sah ya. Nah, jadi fakta lebih lanjut yang pasti juga dihadapi para pihak adalah bila dokumen itu dibutuhkan untuk berurusan dengan pihak pemerintah, maka dipastikan pemerintah pun menolak dokumen itu. Nah, jadi barangkali Anda pernah melihat suatu akta di bawah tangan, ya. Akta di bawah tangan misalnya jual beli ganti rugi pembelian sebidang lahan, ya, atau pertapakan itu dulu di kampung-kampung ya, biasa seperti itu, ya. Di bawah tangan atau dokumen perjanjian tanpa meterai. Tanpa meterai, ada satu perjanjian katakan jual beli atau ganti rugi lahan, tapi tidak ada meterai. Tidak ada meterai. Lalu bagaimana ini? Nah, kemudian dokumen perjanjian tanpa meterai itu kemudian ya lama-lama dibawa ke kantor pos. Nah, ada pun tujuan dibawa itu ke kantor pos adalah agar pihak kantor pos memeteraikan dokumen itu kembali sehingga dokumen itu sudah dinyatakan bermeterai. Nah, jadi dan ya tentunya pihak yang membawa dokumen itu harus membayar biaya pemeteraian ya. Jadi dokumen itu katakanlah dokumen itu dibawa untuk disahkan ke kantor pos. Nah, sebenarnya bukan pengesahan, itu adalah pemeteraian. Nah, jadi kalau dokumen tanpa meterai itu dibawa ke kantor pos, lalu dimeteraikan di sana, akhirnya dia sudah memenuhi kapasitas dokumen yang bermeterai, ya, itu dia. Nah, dokumen hukum yang dikenakan meterai adalah yang bersifat perdata. Apa itu contohnya? Ya, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf A itu meliputi apa? Ya, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, surat lainnya yang sejenis beserta rangka-rangkanya ya. Rangkanya ya. Kemudian apa lagi? Akta notaris beserta grossenya, salinannya dan kutipannya. Kemudian akta pembuat akta dari PPAT beserta salinan dan kutipannya. Kemudian juga surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka itu ya. Kemudian surat berharga termasuk dengan nama dalam bentuk apapun itu. Nah, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang ya. Minut risalah lelang, salinan risalah lelang dan grosse risalah lelang. Kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih 5 juta rupiah. Nah, jadi kalau ada pinjam meminjam 5 juta rupiah itu harus dikenakan itu meterai ya. Nah, di situ menyebutkan penerimaan uang dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu di dalam kwitansi tersebut.
Nah, jadi dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah itu bisa juga kita lihat di dalam peraturan menteri sebagai tindak lanjut daripada Undang-Undang Nomor 10 ini ya. Nah, demikianlah. Jadi kita sudah tahu bahwa peranan meterai, fungsi meterai dari satu dokumen itu adalah semata-mata berkaitan dengan pajak saja. Baik, nah sampai sekian penjelasan tentang meterai. Mudah-mudahan ini dapat kita mengerti dan kita sebarluaskan kepada pihak-pihak tertentu.